Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Ikhwan akhwat, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa dalam kondisi yang hujan, Pak, ya. Iya. Hujan-hujan bakso enak Pak Rudi kayaknya ya. Ya, baik, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan pertama, Ahad pertama seperti biasa kita melanjutkan fikih. Nah, saya ingat zakat fitrah itu sudah saya sampaikan ya. Ingat enggak? Sudah ya. Saya ingat saya sudah ya. Karena saya pakai kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i sekarang ini urutannya agak berbeda dengan kitab Al-Fiqhul Manhaji, meskipun fikih manhajinya juga tetap ada. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang masarifuz zakah. Masarifuz zakah, masarif jamak dari masraf. Masraf jamaknya masarif. Maknanya orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja mereka, apa saja syarat-syarat seseorang berhak atau boleh menerima zakat, itu yang akan kita bahas. Secara general, yang mendasari masarifuz zakah adalah surat At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah artinya zakat hanyalah diperuntukkan untuk para fuqara. Para fuqara bentuknya jamak. Para fuqara wal masakin dan para miskin, wal amilin dan para pekerja atas zakat, wal muallafati qulubuhum dan orang-orang yang hatinya sedang ditaklif, muallafah qulubuhum, wa fir riqab dan orang-orang yang berada dalam perbudakan, wal gharimin dan orang-orang yang menanggung hutang, wa fi sabilillah wa ibnis sabil dan orang-orang yang berada di jalan Allah, juga ibnu sabil. Fariidatan minallah sebagai kewajiban dari Allah untuk dibayarkan pada mereka. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. At-Taubah ayat ke-60. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan, akan kita tambahkan hadis-hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seiring pembahasannya. Nah, baik. Secara general juga, karena Allah Subhanahu Wa Taala membatasi yang berhak menerima zakat hanya 8 jenis ini, 8 golongan. Berarti zakat tidak boleh diberikan kepada selain 8 jenis ini. Zakat untuk bayar pajak nggak bisa, karena pemerintah tidak masuk ke dalam 8 asnaf. Fakir bukan, miskin apalagi, mu'allafah qulubuhum bukan, amilin juga bukan, budak bukan, punya utang iya mungkin ya. Punya utang iya mungkin, tapi nggak masuk. Nggak masuk di jalan Allah, nggak juga. Ibnu sabil nggak juga, nggak masuk. Jadi hanya 8 ini. Bayar zakat ke orang kaya ya nggak masuk. Bayar zakat ke keluarga masuk di mana nanti? Masuk di mana nanti? Bayar zakat ke Pak D, paman,
Nanti kan ada syarat-syarat perinciannya. Boleh atau tidak? Masuk enggak ke dalam 8 ini ada perinciannya. Baik, satu persatu. Siapa fakir? Siapa fakir dan siapa miskin? Seluruh ulama sepakat bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kebutuhannya secara layak. Tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara layak. Sepakat. Jadi orang butuhnya 5 juta untuk kebutuhan sebulan, gajinya, penghasilannya, pendapatannya tidak sampai 5 juta. Maka disebut fakir atau miskin. Butuh mungkin 3 juta, butuh 3 juta. Pendapatan per bulannya kurang dari 3 juta, maka masuk fakir dan miskin. Kalau mungkin anaknya sudah sampai tingkatan kuliah berapa biji, kuliah kan mahal mungkin kalau nggak beasiswa kuliah. Satunya lagi di pesantren, pesantren zaman sekarang mahal-mahal semua. Nanti pesantren 2, 3, 4 pesantren semua, kelenger itu orang. Pesantren modern pula. Ya pesantren modern zaman-zaman, ya nggak apa-apa namanya untuk pelayanan sistem pendidikan yang baik. Kalau nggak kuat yang mahal jangan ambil yang mahal, karena yang murah juga. Lah iya apa enggak? Nah orang intinya menyekolahkan anak butuhnya 10 juta untuk sekolah anak. Sekolah anak itu biaya, wajib, kebutuhan pokok. Butuh 10 juta per bulan, mungkin anaknya 6, 7 atau 8, mungkin ya, mungkin. Mungkin kan Pak Rudi? Mungkin itu. Mungkin sekali. Kebutuhan penghasilannya cuma 7 juta, 8 juta, kurang 2 juta dalam sebulan, masuk juga fakir miskin. Terus yang membedakan apa? Nah, ini khilaf di antara ulama. Di mazhab Syafi'i, fakir kondisinya lebih membutuhkan dibanding miskin. Saya ulangi, di mazhab Syafi'i, fakir kondisinya lebih membutuhkan dibanding miskin. Artinya penghasilan fakir itu lebih sedikit dibanding miskin, meskipun sama-sama tidak mencukupi kebutuhan. Jadi orang fakir itu nelangsanya, sengsaranya lebih dibanding miskin. Di mazhab Syafi'i seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun safinah, perahu, kapal ini, kata Khidir, adalah milik orang-orang miskin. Nah orang miskin masih punya kapal, masih punya perahu, gitu. Dan terus kemudian dalil yang kedua, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat itu memilih hidup jadi miskin, bukan fakir. Memilih hidup jadi miskin dalam beberapa riwayat. Juga meminta gitu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut bahwa penduduk surga kebanyakan orang-orang miskin, bukan fakir. Dalil yang ketiga, baginda Nabi itu berlindung dari kefakiran. Doanya setiap pagi dan petang biasanya kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. Ya apa enggak? Jadi Nabi itu berlindung dari kefakiran. Tapi untuk miskin, Nabi malah menyebutkan banyak yang masuk surga orang miskin. Beliau juga milih hidup miskin, milih pilihannya beliau seperti itu. Ini menurut mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa kondisi orang miskin lebih baik dibanding fakir. Banyak ulama bahkan mengatakan kadal faqru an yakuna kufron. Kefakiran itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Fakir
itu hampir-hampir menjadi kufur gitu dengan fakir. Karena baginda Nabi tidak mau hidup dalam kondisi fakir. Nah, perbandingannya gini, kalau orang butuh 10 juta dalam sebulan, fakir itu hanya mendapat kurang dari 5 juta, kurang dari separuh. Kalau dia butuh 10 juta, miskin itu di atas 5 juta penghasilannya, tapi kurang dari 10 juta. Iya, jadi kalau setengah ke atas penghasilannya nggak sampai sempurna itu, maka disebut miskin. Kalau kurang dari setengah, maka disebut fakir. Ini kira-kira Pak Rudi apa ini kira-kira? Masa miskin? Pak Rudi, masuknya miskin? Punya Innova miskin. Ya nggak masuk lah ya, Pak Rudi miskin nggak masuk. Ya, Pak Gusri masuk mana Pak Gusri? Nggak masuk ya, insya Allah ya, alhamdulillah udah keluar dari zona fakir atau miskin. Saya ulangi, fakir itu di bawah setengah, penghasilannya di bawah setengah kebutuhan. Sedangkan miskin di atas setengah tapi tidak cukup. Itu disebut fakir dan miskin. Orang punya kendaraan standar lah ya, kendaraan standar. Ini kendaraan standar ini tiap negara beda-beda. Kalau di Indonesia orang ngaku fakir miskin punya mobil kebangetan itu. Ya. Orang ngaku miskin punya mobil itu kebangetan itu. Di Arab enggak. Karena di Arab kendaraan sehari-hari yang menjadi kaki adalah mobil. Tinggal mobilnya. Mobilnya apa? Saya masih ingat dengan teman itu naik Yaris. Mohon maaf, Yaris bukan Corolla. Tahu Corolla ya? Corolla itu kalau di sini apa namanya? Toyota Corolla Altis mungkin bahasa sini namanya ya. Nah, Corolla. Nah, sedan di sana itu sedan Toyota tingkatan yang paling budget, tingkatan yang paling bawah ekonomis, yaitu sedan. Kalau di sini Vios. Di sana namanya Yaris. Kalau di sini kan Yaris mobil buntung gitu ya. Mobil buntung belakangnya. Di sana Yaris itu adalah sedan. Nah, Yaris itu kalau bahasa di sini adalah mobil budgetnya, LCGC gitu mungkin ya. Nah, mobil untuk kelas bawah. Nah, di sono Yaris. Mobil orang-orang yang ya miskin. Jadi, kalaupun di sana orang punya mobil Yaris, bahkan meskipun mobil baru, bahasa mereka miskin itu. Iya. Karena itu mobil budget, bener-bener kendaraan keseharian. Dulu nggak tahu sekarang ya. Dunia juga berubah mungkin kan, dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya punya teman naik Corolla. Saya diajak nginep ke satu provinsi namanya Qasim. Mereka nyebutnya Gasim. Penghasil kurma sukari itu. Penghasil kurma sukari. Saya diajak nginep, teman saya itu mufti sekaligus khatib Jumat. Naik mobil Corolla, saya ingat saya. Entah Corolla atau Yaris lah, pokoknya antara dua itu. Tapi masih bagus. Terus kemudian saya diajak khutbah Jumat. Naik mobil itu. Dia ngomong, "Saya Muhammad, Syekh Khazin. Pak Din, nanti gitu saya akan memparkirkan mobil saya agak jauh dari masjid." "Leh." Tak bilang, leh itu kenapa? Leh kenapa? Kata beliau, ini bukan derajatnya khotib. Jadi khotib Jumat itu pakai Yaris atau Corolla, kata bahasa beliau, itu bukan derajatnya. Minimalnya Camry. Ya makanya tak bilang standar kendaraan itu tiap negara beda. Iya. Kami para mahasiswa
hampir semua yang bawa keluarga beli mobil. Bahkan banyak temen nggak bawa keluarga pun beli mobil. Mobil-mobil jadul gitu. Ada teman beli Camry tahun 2007, 2008, 2010 gitu. Nah, saya dulu beli Yaris 2009. Yaitu kalau bahasa mereka mobilnya orang miskin. Jadi orang punya kendaraan itu tidak semerta-merta mengeluarkan statusnya dari kemiskinan. Kalau memang kendaraan itu dipakai untuk keseharian, apalagi mencari duit, ya, dan tetap nggak cukup untuk kebutuhan, tetap miskin. Di Indonesia mungkin orang punya mobil budget. Apa mobil budget? LCGC mungkin ya, dipakai untuk taksi online, Grab. Apakah dengan punya mobil ini beliau kemudian jadi kaya? Belum tentu. Cukup atau tidak penghasilannya. Tidak cukup, tetap miskin meskipun punya kalia, meskipun punya sikra, maaf nyebut merek atau apalah gitu. Ketika emang tidak cukup, punya motor, motornya untuk ojek online, untuk apa, punya motor, tapi memang tidak bisa mencukupi, kerja ya kerja, maka dianggap masih fakir atau miskin, tergantung dapatnya berapa, kurang dari separuh fakir, lebih dari separuh miskin. Orang meskipun punya kerjaan, kerja di kantor, kantornya gede, mewah, tapi penghasilannya nggak cukup. Lah kerjanya apa? Mungkin bukan karyawan apa tetap, mungkin staf bagian apa, mungkin lo ya, mungkin bagian apa, bersih-bersih atau apa, kan gajinya beda toh, beda dengan gaji karyawannya. Nah, meskipun kerja di kantor yang wah, dilihat penghasilannya itu cukup untuk kebutuhannya atau tidak. Ingat, kebutuhan ini kebutuhan standar ya, bukan kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup. Ya, benar standar. Sekedar kalau belum punya rumah ya untuk ngontrak. Yang masih nyicil rumah untuk nyicil rumah, untuk makan, untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, itu maksudnya. Biaya rekreasi maka kakak dihitung gitu ya. Atau biaya makan di restoran gede maka kakak dihitung. Makan keseharian standar aja yang dihitung itu. Cukup keluar dari zona miskin dan fakir, tidak cukup masuk ke dua zona. Nah, terus kemudian kalau punya banyak buku gitu, mungkin banyak kitab, dilihat dia punya banyak kitab, memang thalibul ilmi atau bukan, kiai atau bukan. Kiai ustadz punya banyak kitab kan mahal, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu tuh katanya para kiai Jawa Timur dulu kalau pengen beli kitab Fathul Wahhab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, itu 2 jilid kitab tuh, jual kebo 2 zaman dulu. Pengen beli kitab, jual kebo 2 atau sapi 2. Nah sekarang jual sapi 2 itu dapat berapa kitab itu? Lemarinya kurang mungkin ya. 2 lemari mungkin dengan lemarinya sekalian. Ya, mungkin dengan dua lemari atau 3 lemari dengan lemarinya. Kalau jual sapi, anggap satu sapinya 15 juta kali 2, 30 juta, beliin kitab. Walau udah banyak sekarang. Zaman dulu kitab itu mahal. Zaman sekarang itu santri-santri nggak mau beli kitab, belinya laptop. Iya. Dan laptop disuruh download kitab, nggak download kitab, malah download lagu kayaknya. Iya Mufid. Iya Reza. Iya. Download kitab dibaca, nggak perlu beli, masya Allah zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu kitab itu benda mahal. Zaman dulu mahal, karena belum ada fotokopi kan, harus nulis tangan. Kertasnya juga masih belum produksi massal seperti sekarang. Mahal zaman dulu. Nah zaman sekarang mah punya kitab mah biasa wae. Jadi meskipun punya kerjaan, meskipun punya kendaraan, bahkan punya rumah, itu tidak mengeluarkan dia secara otomatis dari status kemiskinan. Lebih saja punya rumah, rumahnya ya rumah standar lah gitu ya.
Rumah standar berapa? Mungkin ya rumah sederhana RS SS, rumah sederhana sangat sumuk sempit sekali gitu ya. RSSSSS gitu. Rumah-rumah yang subsidi atau rumah enggak subsidi tapi yang standar itu enggak mengeluarkan dari kemiskinan. Cuma kalau punya rumah gede sono di perumahan-perumahan elit kok ngaku miskin, ya masalah itu. Loh kenapa ya? Rumah gedenya itu tinggal dijual kan laku. Beliin rumah yang sederhana sisanya untuk usaha. Paham ya?